Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sonya Gianio Kanande, mahasiswa dari program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi tentang perawatan pasca stroke di rumah. Ingatkan pasien stroke untuk patuh minum obat sesuai jadwal. Jangan melakukan penghentian atau merubah dan meningkatkan dosis obat tidak sesuai dengan anjuran dari dokter. Bantu pasien stroke untuk melakukan diet dan pola hidup yang sehat, seperti berhenti merokok, makan secukupnya dengan gizi seimbang, serta perbanyak konsumsi buah dan sayur, menjaga berat badan tetap ideal, menghindari stres, dan menghindari minuman beralkohol. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu makan dan minum. Apabila pasien stroke mengalami kelumpuhan total, maka perlu disuapi. Namun, jika hanya lumpuh sebagian, sebaiknya makan sendiri. Posisikan pasien stroke untuk duduk tegak dan makanan berada di sisi tubuh yang sehat. Sediakan air minum di dekat pasien stroke dan kontrol jumlah air minum minimal 2 liter per hari. Gunakan selang atau pipet agar lebih memudahkan pasien stroke saat akan minum dan tidak mudah tumpah. Ganjal dengan bantal untuk memposisikan kepala terangkat. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu merawat dan menjaga kebersihan diri dari pasien stroke. Bagi pasien stroke yang mengalami kelumpuhan total, mandi dapat dilakukan di atas tempat tidur. Cukup dengan menyabuni dan menyeka tubuh menggunakan handuk basah, kemudian jangan lupa untuk mengeringkannya menggunakan handuk kering. Bagi pasien stroke yang tangannya masih bisa berfungsi dengan baik, latih menggosok gigi, menggunakan sikat gigi berukuran kecil atau mungil, serta berbulu lembut. Gunakan sikat gigi mekanik bagi pasien stroke yang mengalami kelumpuhan total. Bantu pasien stroke dalam berpakaian dan pilihlah bahan yang mudah menyerap keringat. Hias diri dan memakai pakaian. Bantu pasien stroke memotong kuku minimal seminggu sekali. Dalam membantu merawat kulit dari pasien stroke, jika terdapat kulit yang melepuh, bisa dioleskan salep anti gatal. Bantu memotong rambut dan bulu tubuh dari pasien stroke. Bantu pasien stroke untuk berpindah tempat. Bagi pasien stroke yang mengalami kelumpuhan, bantu untuk merubah posisi miring kanan atau kiri setiap 2 jam sekali. Tujuannya mencegah timbulnya luka di kubitus atau luka akibat tirah baring yang terlalu lama. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan istirahat. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien. Usahakan kamar pasien stroke jauh dari kebisingan. Kebutuhan dasar yang keempat adalah buang air besar dan buang air kecil. Jika pasien stroke hanya mengalami kelumpuhan sebagian dan masih mampu berjalan, bantu pasien stroke untuk ke kamar mandi dan pastikan kondisi lantai tidak licin supaya terhindar dari resiko cedera. Pada pasien stroke yang mengalami kelumpuhan total, bisa menggunakan diapers, terutama untuk pasien stroke yang sering tidak merasakan sensasi ingin buang air kecil, yang dapat menyebabkan pasien bisa mengompol. BAB dan BAK bisa juga dilakukan di atas tempat tidur dengan menggunakan bantuan Peacebot. Latih pasien stroke untuk terus bergerak dengan cara menekuk dan meluruskan anggota gerak tubuh. Hal ini bertujuan untuk mencegah kekakuan dan kecacatan. Dalam membantu pasien stroke beradaptasi dengan gangguan berkomunikasi dan berbicara, saat mengajak pasien stroke berbicara, gunakanlah bahasa yang sederhana dan tatap wajah dari pasien stroke. Kemudian, bisa dibantu dengan kegiatan lainnya seperti menulis, membaca, menonton televisi, dan mendengarkan radio. Latih kesehatan otak. Bantu pasien mengingat nama-nama anggota keluarga, hari atau tanggal, dan menunjukkan foto-foto orang terdekat.
mengajak pasien stroke bermain catur atau puzzle, pasang jam dan kalender dengan angka yang terlihat jelas. Jika kondisi pasien stroke memungkinkan, ajak pasien stroke untuk melakukan olahraga 3 kali dalam seminggu dengan intensitas waktu 30 menit sampai 45 menit. Berikan motivasi dan dukungan kepada pasien stroke. Apabila kondisi dari pasien stroke memungkinkan, libatkan untuk mengikuti kegiatan sosial seperti komunitas penderita stroke, kegiatan keagamaan yang berada di sekitar lingkungan rumah, atau arisan. Cepat bawa ke rumah sakit jika tanda dan gejala dari stroke muncul, seperti senyum tidak simetris, bibir mencong ke kanan atau ke kiri, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, bicara pelok, kesemutan separuh tubuh atau kebas, pandangan mata kabur, dan sakit kepala hebat.